Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bu Amel izin mematikan kamera ya, karena saya posisi dari rumah, takut jaringannya nggak stabil ya. Oke, kita ya kita mulai. Jadi tadi Bu Amel udah share ada dua materi gitu ya. Jadi kalau yang kelas pagi itu hanya dapat handoutnya aja gitu ya, karena mereka langsung praktek. Nah di sini khusus untuk adik-adik kelas K3 gitu ya. Ini Bu Amel tambahkan suplemennya ya. Jadi ada penjelasan di PPT-nya. Oke. Nah sekarang saya share screen sudah kelihatan deh. Sudah, Bu. Oke, nah, oke. Untuk praktikum analisis obat gitu ya, di pertemuan ke-9 setelah kita UTS ya, ada materi yang namanya grafimetri. Jadi kalau kita ngomongin grafimetri, nanti kaitannya sama apa gitu ya? Ada kata grafinya dari kata gravitasi, artinya nanti akan berhubungan dengan bobot. Ya, metri itu adalah cara pengukuran. Jadi sebenarnya kalau secara umum grafimetri itu ya apa? Pengukuran berdasarkan bobot. Itu dulu kata kuncinya, ya. Nah, grafimetri ini bisa dipakai untuk mengukur berbagai macam jenis hal. Salah satunya yang kita pelajari di laboratorium. Oke, kita lihat besok apakah kita bisa praktekkan atau tidak untuk kelas K3 ya. Ini adalah tentang penetapan kadar abu pada tepung terigu. Jadi mengacu pada SNI 3751 2018 ya tentang tepung terigu sebagai bahan makanan. Nah, sebelum teman-teman eh, ke topik khusus ini gitu ya, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu grafimetri. Nah, seperti yang Mbak Mel sampaikan di awal gitu ya. Jadi grafimetri itu analisis kuantitatif jelas ya. Dia didasarkan pada pengukuran massa atau bobot zat. Ya, jadi dia yang diukur adalah massa. Makanya nanti kita butuh yang namanya timbangan digital. Lalu dalam analisis grafimetri nanti unsur atau senyawanya gitu ya diubah menjadi suatu bentuk padat. Jadi kalau misalkan dia larutan ya kita ubah jadi padat ya. Kalau misalkan dia eh, adanya di udara ya mau nggak mau kita adsorpsi gitu ya. Kita masukkan dia ke dalam bentuk padat gitu ya. Nah kemudian apa? Padatan itu yang stabil. Jadi padatannya nggak sembarang padatan ya teman-teman. Jadi nanti ada kriteria padatan itu stabil atau enggak gitu ya. Kalau dia stabil, maka dia dapat ditimbang. Nah, gimana caranya mengubah bentuknya tadi? Di antaranya dengan pengendapan, pengeringan, pemijaran, pengabuan, dan lain-lain. Ya, apa aplikasinya gitu ya? Aplikasinya ada banyak banget teman-teman. Contohnya pada bidang kosmetik. Ya, misalkan nih kita mau menentukan kadar zinc oksida atau ZNO di dalam sediaan krim tabir surya atau pada bahan-bahan herbal nih ya biasanya yang bahan herbal ini tipe soal grafimetrinya di UKOM selalu keluar tiap tahunnya ya dia buat apa ya untuk menentukan kadar total senyawa mineralnya gitu ya simplisianya seperti apa kualitasnya kadar abunya seperti apa gitu ya lalu di industri makanan juga ada contoh misalkan pada makanan kaleng khususnya gitu ya makanan kaleng kadang kan kalau elektroplantingnya nggak bagus, bisa jadi nanti logam beratnya itu ikut masuk ke dalam makanan kaleng tersebut ya. Nah, makanya perlu ditentukan ambang batas maksimumnya berapa. Nah, apakah memenuhi atau tidak. Nah, itu dilakukan proses penentuan residu logamnya gitu ya. Kemudian di bidang farmasi jelas ya, dia untuk quality control. Oke, secara garis besar sebenarnya untuk jenis grafimetri itu ada banyak banget ya teman-teman ya. Konsepnya adalah gimana caranya dia jadi padat, ya. Gimana caranya nanti dia bisa ditimbang atau bisa kita ukur gitu ya. Nah, makanya nanti ada beberapa cara untuk eh, melakukan pengubahan bentuk itu. Nah, berdasarkan hal itulah nanti kita akan bisa menentukan jenis-jenis grafimetrinya. Ya. Yang pertama, ini yang paling umum, ada grafimetri pengendapan. Jadi analitnya atau si zat yang mau kita analisis gitu ya diendapkan terlebih dahulu. Ya, diendapkan dengan, sebagai bentuk apa? Diendapkan dalam bentuk senyawa yang sukar larut. Karena kan mau ditimbang, ya. Jadi gimana caranya analitnya harus dibuat menjadi sesuatu yang tidak mudah larut atau sukar larut. Kemudian disaring, dikeringkan, lalu ditimbang.
Ya, ini contohnya nanti misalkan pada BaSO4 ya. Kemudian ada gravimetri volatisasi atau gravimetri penguapan. Ya, ini biasanya apa? Melibatkan penguapan komponen yang volatil dan pengukuran massa yang hilang. Ya. Kemudian ada gravimetri elektrodeposisi. Jadi untuk mengubahnya menjadi endapan itu ya, ditambah dengan arus listrik. Itu makanya namanya elektrodeposisi. Lalu ada juga yang mengklasternya menjadi gravimetri ekstraksi. Jadi zatnya nih dipisahkan dulu gitu ya dari pelarut organiknya atau dari komponennya. Atau dimurnikan lah istilahnya sehingga dia menjadi ekstrak, lalu kemudian nanti dihitung ya kualitas ekstraknya seperti apa. Kalau gravimetri thermal ini termasuk yang analisis lebih tinggi gitu ya. Itu ada alat namanya TGA ya, thermogravimetric analysis. Jadi dia dapat mengukur perubahan massanya itu malah step by step. Jadi nanti bisa ketahuan perubahannya secara kontinu. Ya, ini biasanya di industri yang besar. Kemudian untuk gravimetri back titration ini biasanya apa? Biasanya itu ada di petunjuk praktikum teman-teman. Jadi dia misalnya penetapan kadar CU ya di dalam sediaan. Nah, biasanya diikuti dengan titrasi. Jadi dia kombinasi antara gravimetri dengan titrasi. Nah, nanti besok kita lihat teman-teman pakai yang mana ya di lab ya. Mudah-mudahan bisa yang kadar abu. Oke. Kemudian berikutnya ada yang adsorpsi. Contoh ini biasanya yang adsorpsi ini juga bisa sampai ke level apa namanya mengukur massa cemaran di udara misalkan kayak gitu. Caranya apa? Ya dia diabsorpsikan ke permukaan tertentu yang bisa menyerap ya sehingga nanti dia jadi padat gitu ya. Misalkan apa? Misalkan yang zat penyerapnya adalah karbon aktif atau mungkin zeolit gitu ya. Sehingga zat analit yang mau dianalisis itu kemudian terserap di dalam si adsorbennya. Nah, otomatis kan kalau dia terserap dari adsorbennya gitu ya, ke adsorbennya masanya akan jadi lebih berat. Nah, itu akhirnya bisa ditimbang. Nah, ada juga dengan yang mekanik ini yang paling kasar ya teman-teman, paling sederhana. Kalau misalkan ini biasanya diterapkan paling banyak sih pada tanah ya, ilmu tanah ya. Kalau farmasi mungkin nggak terlalu banyak, tapi bisa juga gitu ya. Jadi dia untuk memisahkan ya, memisahkan dengan cara apa? Di centrifuge. Ya, jadi disentrifugasi. Jadi nanti akan ada padatan, ada fase cair. Nah, yang padatannya itu yang kemudian kita keringkan dan kita timbang. Jadi dia nggak pakai reagen apa-apa. Ya, kemudian ada gravimetri mikro gitu ya. Jadi ini ya ukurannya sangat kecil ya. Ini untuk yang kapasitas sangat kecil dan biasanya menggunakan alat tertentu atau yang kita kenal dengan mikrogravimeter. Oke, yang perlu teman-teman ketahui mau jenisnya apa aja gitu ya. Yang namanya gravimetri, zatnya harus bisa diubah bentuknya menjadi sesuatu yang ditimbang. Dan dia harus murni dan tidak mudah larut ya. Jadi prinsipnya itu, jadi harus diubah menjadi sesuatu yang bisa ditimbang. Tahapannya secara umum ini teman-teman. Jadi tahapan yang pertama kita tentu lihat dulu bentuk awal sampel apa ya. Bisa aja dia larutan, padatan, ataupun gas. Kemudian tahapan kedua apa? Teman-teman harus mengubah sampel tersebut menjadi sesuatu bentuk yang bisa ditimbang. Bisa melalui proses pengendapan, penguapan, elektrodeposisi, ekstraksi, dan lain-lain. Seperti yang jenis-jenis gravimetri tadi. Kemudian padatannya yang terbentuk itu harus stabil, tidak mudah larut kembali, dan sifatnya harus murni ya sehingga nanti bisa kita timbang. Nah, artinya apa? Kalau analitnya sudah kita ketahui masanya gitu ya, maka kadar gravimetrinya tinggal kita hitung. Ya, berarti kadar gravimetrinya bagaimana? Ya, bobot residu atau analit yang ingin kita analisis tadi dibagi dengan bobot sampel yang dipakai untuk gravimetri dikalikan dengan 100%. Ya, jadi selalu seperti ini. Mau dia nanti jenisnya kadarnya apapun nggak ada masalah. Pokoknya intinya nanti hasil akhirnya, bobot hasil akhir dibagi dengan bobot mula-mula atau bobot si sampel. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama, ada gravimetri pengendapan atau precipitation gravimetry. Jadi, ini adalah jenis gravimetri yang tetap analisisnya kuantitatif ya, didasarkan pada pengendapan suatu senyawa dari larutan, kemudian disaring, dikeringkan, ditimbang. Ya,
untuk menentukan jumlah unsur atau sampel tertentu dalam sampel. Prinsipnya tadi, kita cari dulu nih ion target. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mengendapkan gitu ya, maka kita harus tahu dulu. Gitu ya. Misalkan pengen ion tertentu, ya, ion ini kira-kira akan mengendap dengan anion apa? Misalnya kation apa? Misalnya ada kation. Kalian ingin menganalisis Ba, misalkan ya. Nah, Ba-nya ini mengendap dengan ion apa aja? Nah, itu yang perlu dicarikan. Dan kalau bisa, dia harus spesifik. Jangan sampai nanti kalau ada kation lain, malah dia ikut mengendap. Jadi ini pakai konsep kation anion ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau sudah jadi endapan, maka endapannya itu harus disaring. Nah, ada kemungkinan gitu ya, dia kan ikut serta dengan bahan-bahan yang lain, maka nanti endapannya pun harus dicuci. Ya, sehingga apa? Nanti si pengotornya yang atau tokoh yang tidak kita inginkan dia larut sehingga hanya tinggal analit yang kita inginkan. Kalau sudah nanti tinggal kita keringkan, ya. Kalau perlu diabukan, diabukan. Tapi kalau hanya butuh masa padatannya tanpa harus menjadi abu, tidak ada masalah gitu ya. Kemudian nanti tinggal bank akhirnya dibandingkan dengan awal, kemudian dikali 100%. Jadi sederhananya seperti itu. Nih ya, contohnya tadi ya. Contoh, ada bahan gitu ya. Bahannya kemudian dilarutkan dulu, kemudian ditambahkan lagi dengan pelarut lainnya yang membuat dia mengendap. Lalu teman-teman saring atau teman-teman filtrat, lalu teman-teman keringkan. Ini ada satu tahap ya, di drying dulu, dikeringkan dulu, baru kemudian teman-teman timbang. Nah, nanti itu dibandingkan dengan masa mula itulah kadarnya. Contohnya apa nih? Titrasi pengendapan. Jadi nanti teman-teman bisa baca jurnalnya lengkap ya. Misalnya teman-teman ingin tahu lebih dalam gitu ya. Contohnya adalah penetapan kadar ion dalam bahan kimia. Contohnya kadar klorida dalam AgCl ya, atau kadar sulfat dalam BaSO4. Kadar fosfat dalam NgNH4PO4 gitu ya, biasanya pupuk ya. Kemudian misalkan pada industri farmasi dan kimia untuk menentukan kadar zat aktif berbasis ion tertentu dalam garam farmasi. Jadi kan biasanya sediaan obat itu kan ada dalam bentuk sediaan garamnya gitu ya. Kemudian bisa juga dipakai untuk menentukan kadar natrium siklamat ya. Lalu untuk analisis air dan limbah juga bisa ya untuk mengukur kandungan ion anorganik seperti sulfat klorida tadi ya, aplikasinya sama ya. Kemudian untuk melakukan kontrol kualitas bahan baku. Nah, ini yang mau tampilkan di layar. Ini adalah aplikasi untuk penetapan kadar pemanis buatan natrium siklamat pada selai. Jadi kalau misalkan pada produk-produk makanan gitu ya, pada produk-produk makanan, natrium siklamat itu sebenarnya boleh apa enggak sih ditambahin teman-teman? Ada yang tahu nggak? Siklamat tuh boleh nggak ditambahin pada produk makanan? Boleh ya. Jadi siklamat itu memang termasuk bahan pemanis yang diperbolehkan. Cuman ada ambang batasnya. Nah, untuk mengetahui apakah ini masih ada di bawah ambang batas atau masih aman apa enggak, kita bisa melakukan analisisnya menggunakan gravimetri. Ya, jadi ini salah satu contohnya ya, teman-teman. Oke, kita lihat langsung aja. Di sini Bu Amang nggak bacain yang lain-lain, langsung saya pindah ke metode ujinya. Nah, caranya gimana gitu ya? Caranya nanti teman-teman siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya. Contoh nih, kalau misalnya ada yang tertarik ya, riset ini gitu ya. Jadi nanti misalkan tadi kan pada selai ya, ya ada beberapa selai. Misalkan ada selai stroberi, selai nanas, selai coklat, selai blueberry. Nah, biasanya kalau nanti dalam riset gitu ya, nanti kita kasih kode supaya nulisnya lebih gampang. Ada S, N, C, dan P. Ya, itu kodenya. Kemudian berikutnya alat-alat yang digunakan itu apa aja gitu ya. Ada timbangan digital, ada water bar, ada oven, ya, ada hot plate. Biasanya kalau hot plate ini udah include ya. Kemudian kertas saring, alat-alat gelas pirek, ya. Terus ada vakum jinteng rocker 300. Ini kita punya semua ya teman-teman di lab. Besok besok kita lihat. Kemudian bahan-bahan yang digunakan itu ada jelas sampelnya, ada aquades, ada barium klorida. Nah, ini kemungkinan adalah yang dipakai untuk mengendapkan. Kemudian ada asam klorida ya untuk melarutkan atau pencuciannya. Kemudian ada natrium nitritnya. Jadi kalau dilihat alatnya seperti ini. Ya, timbangan digital, alat kaca, ini water bath ya yang ada di pojok ujung, kemudian ada penyaringnya
Ya, ini yang rocker 300, ini kita punya. Kemudian ada oven, kemudian biasanya kita pakai kertas saring. Nah, kertas saringnya ada macam-macam ya, teman-teman. Nah, gimana caranya? Tadi kan prinsipnya selai kan bentuknya memang sudah padat ya, tapi kan belum murni. Ya, atau belum hanya mengandung natrium siklamat saja. Maka si natrium siklamat itu harus kita jebak atau harus kita tarik keluar dari si selai. Nah, caranya gimana gitu ya? Sebelum ada uji kuantitatif, pasti selalu ada uji kualitatif. Itu dulu teman-teman. Nggak mungkin langsung kuanti ya. Kalau kuali nggak lanjut kuanti nggak ada masalah. Tapi kalau mau uji kuantitatif wajib di kualitatif. Nah, ini contoh yang kualitatifnya ya. Kalau kualitatif ini sebenarnya teman-teman udah praktek pas kimia farmasi kemarin ya untuk natrium siklamat. Intinya nanti yang diamati adalah kristalnya. Jadi kita lihat adalah endapan kristalnya seperti apa bentuknya. Kemudian untuk pengujian sampelnya, ini Mbak skip ya karena udah pernah di kimia farmasi. Nah, untuk kuantitatifnya, sampelnya ditimbang. Masanya tergantung maunya berapa. Di sini misalkan ada 25 gram. Kemudian kita encerkan dulu dengan Aquades ya dengan perbandingan 1:4. Berarti kalau ini 25, Aquadesnya kita pakai 100 ya. Lalu tambahkan seujung spatula arang aktif. Ini fungsinya adalah untuk menyerap warna. Karena kan selainya berwarna ya. Lalu kemudian sampelnya disaring, lalu tambahkan dengan 10 mili HCl 10% ya ke dalam filtran dan tambahkan juga 10 mili BaCl2. Maka nanti akan terjadi endapan. Nah, untuk masa pengendapannya atau masa digestingnya ya, untuk menunggu dia sampai matang alias sudah semuanya berubah menjadi endapan, maka perlu dibiarkan dulu sekitar lebih kurang 30 menit. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang berubah menjadi endapan gitu ya, maka kemudian endapannya tadi gitu ya disaring. Ya, endapannya disaring dan kemudian dicuci dulu. Ya kan tadi kalau tahapan pengendapan kan ada proses pencucian. Nah, dicuci dengan apa? NaNO2. Nah, kalau sudah dicuci dengan NaNO2 gitu ya, cara cucinya apa? Ditambah 10 mili NaNO2 10%, kemudian teman-teman panaskan. Jadi ini proses apa nih? Proses penghilangan zat selain natrium siklamat. Ya, kalau sudah selesai, endapannya disaring lagi, gitu ya, disaring lagi. Nah, nggak boleh ini langsung ditimbang, karena kalau dia masih basah kan masih ada airnya. Makanya selanjutnya apa? Harus di oven dulu atau dikeringkan dulu pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Sehingga apa? Ini nanti yang hilang adalah airnya. Sehingga nanti seharusnya gitu ya, seharusnya yang tertimbang itu hanya natrium siklamatnya. Ya, jadi tahapannya apa? Diubah dulu gitu ya menjadi endapan, kemudian jangan lupa dicuci atau penghilangan zat lainnya, digesting gitu ya. Lalu kemudian dikeringkan. Ya, disaring dan dikeringkan. Ini contohnya. Itu untuk yang pengendapan. Lalu ada lagi yang volatilisasi. Ini juga banyak dipakai ya, teman-teman. Jadi apa ini? Ya, jadi dia gravimetri untuk zat-zat yang dia diuapkan, ya. Jadi dihilangkan. Jadi melalui proses penguapan. Pasti ya pakai proses pemanasan, ya. Jadi metode ini biasanya dipakai untuk penghilangan komponen yang mudah menguap ya lah seperti air, CO2 atau bahan organik lainnya dengan cara pemanasan. Nah, otomatis kalau misalkan kita ingat hukum kekekalan massa ya, berarti kan kalau massa itu kan tidak ada zat itu tidak ada yang hancur, dia hanya berubah bentuk atau mungkin hanya menguap gitu ya. Nah, di sini zat-zat itu kan punya massa, maka kalau dia menguap harusnya massa zat yang ada saat ini itu akan berkurang. Nah, itu yang artinya ada perubahan massa di sana. Nah, langkah-langkahnya apa? Selalu ya diawali dengan penimbangan sampel awal. Lalu kalian panaskan ya dengan aturan tertentu gitu ya. Kemudian setelah dipanaskan baru teman-teman timbang kembali. Ya, maka nanti selisih itulah yang menentukan kadar dari si zatnya tersebut. Jadi selalu ya, selalu penerapan gravimetri itu adalah berdasarkan massa atau bobot zat. Ini contohnya.
Ya, misalkan kalian ingin melakukan pengujian kadar air berbagai macam simplisia bahan, ya, simplisia bahan dengan metode gravimetri. Jadi kadar air itu mempengaruhi kualitas bahan ya teman-teman, entah bahan makanan, apalagi simplisia gitu ya. Karena kalau ada airnya, maka apa yang terjadi? Air itu tempatnya siapa sih? Tempat hidupnya siapa? Tempat hidupnya mikroba. Kalau kadar airnya tinggi, berarti ada kemungkinan mikrobanya pun akan banyak, ya. Maka sampelnya akan cepat busuk, gitu ya. Makanya dia bisa dipakai untuk penentuan kualitas, ya. Makanya berbagai macam simplisia itu ditentukan kadar air. Jadi kalau teman-teman lihat Farmakope Herbal Indonesia kan ya di setiap bahan ekstrak itu kan ada kadar air yang diperbolehkan berapa. Kemudian kalau teman-teman lihat produk-produk yang siap jual ya atau yang masuk ke industri untuk makanan dan lain-lain, teman-teman bisa lihat di Standar Nasional Indonesia, di sana juga biasanya dimasukkan parameter kadar air. Ya, nah bagaimana ini ditentukan dengan metode gravimetri? Ya, jadi nanti alatnya relatif sama ya. Alatnya nanti kita pakai neraca analitik, ada cawan uji gitu ya. Kemudian cawan krus, ini cawan uji biasa ya, yang ini cawan krus. Kemudian ada oven, tanur itu yang besar. Ya, besok itu alatnya ada kita di sana gitu ya. Untuk yang tanur di lab kimia sudah ada, tahun ini sudah beroperasi gitu ya. Kemudian ada spatula, ada desikator, dan ada tang penjepit. Ya. Nah, contohnya di sini apa simplisia yang mereka pakai? Yang mereka pakai itu ada simplisia bunga kamboja, murbe, kopi hijau, ya. Kemudian bahan pelarutnya ada toluen, ada air, ada aqua destillata, ya. Prosedurnya sederhana. Sekali lagi teman-teman, gravimetri itu jenis analisis yang ekonomis dan sederhana. Cuman lama, itu doang kelemahannya, ya. Lama memangnya karena dia ada waktu tunggu, waktu tunggu, waktu tunggu. Nah, di sini penentuan kadar air pada simplisianya, gitu ya, pada sampel dilakukan dengan cara apa? Ya, dipanaskan di atas cawan uji, ya, dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 20 menit. Jadi nanti si sampelnya dimasukkan dalam cawan, lalu teman-teman oven, ya, lebih kurang 105 derajat Celcius. Nah, di sini nggak disebutin ya berapa gram sampelnya. Oh, ada di bawah. Kemudian didinginkan cawan ujinya dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang berat cawan kosong. Nah, jadi supaya kita tahu gitu ya, supaya kita tahu berapa sih sebenarnya masa sebelum dan sesudah pemanasan, teman-teman perlu yang namanya menimbang berat wadahnya. Jadi entah nanti wadahnya mau pakai cawan porselen, cawan porselen biasa atau mau pakai krus, ini maka sebelum dipakai harus ditimbang terlebih dahulu. Ya, nah supaya yakin ini benar-benar kering, maka sebelum ditimbang pun harus di oven terlebih dahulu. Makanya di sini diminta nih, ya cawan ujinya dipanaskan terlebih dahulu 105 derajat Celcius. Ya, ya lebih kurang sekitar 20 menit. Itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kadar air ya yang ada di dalam cawan. Lalu teman-teman timbang, ya timbang gitu ya. Tapi setelah dingin ya, setelah dingin dan ini disimpan di dalam desikator. Ulangi. Ini dicuci di oven 105 derajat Celcius selama 20 menit. Masih panas dong, ya. Nah, dingininnya jangan dilakukan di udara bebas. Takutnya nanti malah apa namanya? Malah mengikat uap air yang ada di sekitarnya. Maka caranya apa? Masukkan ke dalam desikator. Desikatornya harus ada silika gelnya supaya nanti uap airnya tidak menempel pada si wadah, tapi menempel di siapa namanya? Di silika gel. Ya, sehingga nanti ini benar-benar punyanya si cawan. Ya. Kalau sudah dingin, timbang dulu ya. Timbang dulu si cawan kosongnya menggunakan neraca analitik. Catat. Itu penting banget. Karena habis itu apa? Ini akan kita isi dengan sampel. Ya, ditimbang dulu itu ya, kemudian teman-teman catat. Nah, cara nimbangnya bagaimana? Nimbangnya 2 kali penimbangan ya teman-teman. Misalkan ini ditara, terus teman-teman timbang, ya, catat tuh berapa. Terus sampai dia keluar bintang, catat dulu. Misalnya 19,0000, misalnya gitu ya.
Lalu kemudian tara lagi, dibawa keluar ini ya. Teman-teman tara lagi, terus teman-teman timbang. Ternyata dapat 19,0001. Nah, dua kan berubah tuh. Nah, gimana caranya tahu ini udah stabil atau belum, atau sudah benar-benar kering atau tidak si cawannya, udah siap pakai apa enggak? Harusnya selisih penimbangan 1 dan 2 berturut-turut itu tidak lebih dari 0,3 miligram. Ya, tidak lebih dari 0,3 miligram. Selama itu masih memenuhi, maka itu udah bisa kita pakai. Ya, tapi kalau misalkan imbangnya kayak tadi, ya, 19 mula-mula kemudian 19,0001 kan selisihnya sudah kurang daripada 0,3 miligram. Nah, artinya apa? Oh ya udah bisa dipakai. Ya, yang dicatat yang mana? Yang hasil penimbangan terakhir. Ya, yang dicatat adalah hasil penimbangan terakhir. Tapi misalkan, oh Bu, saya nimbangnya 19,00 awalnya. Terus kok sekarang saya timbang jadi 18,7 sekian gitu kan ya. Itu kan udah lebih dari 0,3 gram. Maka apa? Bisa jadi pengeringan belum maksimal. Jadi biasanya ini dilanjutkan lagi proses pengovenannya, lalu kemudian didinginkan kembali, diulang lagi proses penimbangannya. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar harus dicari sampai bobot yang stabil. Kalau sudah, kemudian apa teman-teman? Ini dipakai buat nimbang. Ya, ini masuk lagi ke sana. Kemudian teman-teman tara. Teman-teman tara. Kemudian timbang sampelnya. Ya, timbang sampelnya 5 gram seksama. Contoh di sini ya. Baru habis itu, teman-teman ini yang sudah berisi sampel, teman-teman panaskan. Ya, panaskan secara konstan gitu ya, selama 4 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Suhunya sama waktunya tergantung kepentingan, apa yang mau dihilangkan. Karena di sini adalah kadar air, ya berarti suhunya harus di atas kadar air. Lalu kalau sudah, ya, dinginkan cawannya lagi. Selalu mendinginkannya masuk ke dalam desikator, ya. Dan yang perlu dipastikan warna kristalnya ini tetap biru. Kalau warnanya merah, jangan dibuang, tinggal di oven aja. Nanti dia biru lagi, ya. Merah itu tanda kalau dia menyerap air. Kalau ini dia masih bagus. Oke, tunggu ya lebih kurang sekitar 30 menit. Kemudian teman-teman timbang lagi, ya. Sekarang kan harusnya bobotnya lebih rendah, ya. Lebih rendah karena dia menguap gitu ya. Berarti nanti tahu massa airnya yang hilang berapa? Ya tinggal massa tertimbang sekarang dikurangi dengan massa krus kosong, ya. Dibagi dengan si sampel mula-mula berapa ini? 5 gram dikali dengan 100%. Ya. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman. Oke. Berikutnya masuk yang lainnya. Kalau teman-teman melakukan elektrodeposisi gravimetri, ini sama caranya. Kalau yang ini untuk bahan-bahan biasanya untuk unsur logam ya teman-teman. Benar-benar yang logam jumlahnya banyak ya. Jadi nanti biasanya melakukannya dengan proses elektrolisis. Konsepnya sama. Cuman bedanya kalau tadi yang pengendapan kita tambah reagen tertentu supaya jadi endapan. Kalau yang penguapan yuk airnya diuapin atau zat apa yang diinginkan silakan diuapin. Kita hitung selisihnya. Nah kalau elektrodeposisi untuk membentuk endapannya itu dengan cara dielektrolisis. Ini kita nggak punya alatnya, tapi bisa bikin itu. Gampang kok itu, pakai baterai juga bisa kalau misalnya mau. Jadi karena bisa dipakai dengan proses elektrolisis itu juga bisa. Nanti yang ditimbang apa? Massa elektroda sebelum ketempelan hasil elektrolisisnya dengan massa elektroda setelah ketempelan si zat yang dianalin. Nah, nanti itu yang dihitung. Ya. Oke, aplikasinya apa? Biasanya dia pada industri logam murni, industri elektroplanting, limbah industri yang jumlahnya besar ya teman-teman ya. Misalnya ada limbah air nih, teman-teman curiga misalkan. Dulu waktu saya S1 tuh banyak riset banget yang waktu di kota gede gitu ya. Itu kan cemaran limbah elektroplanting dari si perak itu kan cukup tinggi. Dulu kasus banget itu di 2007 berapa gitu ya. Nah, itu kemudian dianalisis secara gravimetri dengan metode elektrolisis ini atau elektrodeposisi. Nah, itu nanti bisa diukur gitu ya. Kemudian juga bisa dipakai untuk mengukur mutu bahan logam. Oke, itu ya.
Jadi yang materi yang Bambang sampaikan di pertemuan ini, yang awal-awal tadi ini adalah menjelaskan tentang gravimetrinya secara keseluruhan. Nah, kalau di lab besok gitu ya, teman-teman hanya akan mempelajari ini, yaitu penetapan kadar abu. Nah, penetapan kadar abu di sini, kalau untuk farmasi sebenarnya ada khusus untuk ekstrak. Ya, jadi untuk ekstrak kental. Tapi kemarin hasil diskusi dengan Bu Irami, rencananya sih memang kita pengennya ke depannya ekstraknya dibikin di lab Bu Irami, kadar abunya ditentukan di labnya Bu Amel, yang di lab kimia. Cuma kalau untuk praktikum saat ini waktunya nggak memungkinkan, jadi akhirnya untuk yang dipraktekkan nanti, kalau teman-teman ke mana ke lab kimia, yang ditentukan adalah kadar abu pada tepung tadi. Ya, pada tepung tadi. Nah, konsepnya apa? Ya, namanya abu gitu ya. Berarti nanti yang di si sampel dibikin menjadi abu. Itu aja ya. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk mengukur jumlah residu anorganik ya, mineral atau abu yang tersisa pada suatu sampel organik. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat arang ya, kalau arang kan warnanya hitam. Nah, ketika pembakarannya terus terjadi sampai sempurna, misalnya pada bagian yang ini ya, untuk kita bakar-bakar kayak gitu kan suka ada warna abu yang berwarna keabu-abuan, putih keabu-abuan. Nah, nanti sampelnya kita bikin sampai seperti itu, ya, dibikin menjadi abu yang benar-benar hanya putih keabu-abuan, jadi nggak ada unsur organiknya lagi. Nah, yang tersisa itulah yang kita kenal sebagai residu anorganik. Ya, makanya apa? Panas. Yang tahan panas berarti siapa gitu ya? Ya logam, logam-logam ya. Atau yang kita kenal namanya mineral. Ya, jadi ini penting banget ya buat farmasi dan makanan untuk menentukan kualitas. Kemudian atau mungkin ada kontaminasi bahan. Contoh tadi pada makanan kaleng ya, atau mungkin pada penyimpanan produk-produk obat yang di dalam kaleng ya. Nanti itu bisa kelihatan tuh ya. Pasti akan ada masa ada mungkin yang logam yang masuk tapi masih bisa ditolerir tubuh atau enggak. Nah, itu yang perlu kita teliti. Dalam farmasi itu ya, penetapan kadar abu tadi untuk menentukan jumlah residu anorganik yang ada di dalam bahan obat. Kemudian untuk mengidentifikasi ada nggak nih kontaminan, ya, kontaminan anorganik dari bahan mentah atau malah selama proses produksinya. Ya, jadi ini dipakai untuk menuli kemurnian dari senyawa organik seperti ekstrak herbal, zat aktif, atau eksipien. Ya, jadi ini yang jelas kalau teman-teman buka Farmakope Herbal Indonesia ada satu parameter yang selalu muncul di sana, yaitu kadar abu. Kalau pada makanan sama, masih berhubungannya dengan sana ya, dengan apa namanya, dengan bahan-bahan anorganik. Di sini dia mereka menyebutnya sebagai total mineralnya, baik makro maupun mikro, ya. Kemudian menilai kualitas bahan, adanya kontaminan sama, ya. Kemudian untuk melihat apakah memenuhi standar SNI atau Kodeks Alimentarius, ya. Jadi ini kode standarnya terpenuhinya berapa. Nah, nah, warnanya jadi putih. Kelihatan nggak ini ya, abu total. Ya. Nah, jadi kalau di dalam, kelihatan ya? Kelihatan nggak, Mas? Oh, nggak. Sebentar, gua mau ubah bentar ya. Wait, share. Duh, yang di print di teman-teman kelihatan nggak ya itu? Mudah-mudahan kelihatan. Oh, di screenshot dulu ya. Saya mau ubah dulu. Berubah jadi putih dia. Nggak benar-benar nggak kelihatan. Di screenshot ya. Ini udah mau ubah. Bentar. Saya screen kelihatan sudah? Oke. Terima kasih. Maaf. Pas diunduh ternyata malah berubah. Nah, jadi teman-teman nanti kita mengenal ada beberapa jenis kadar abu, tapi yang untuk di Farmakope Herbal Indonesia kita mengenalnya ada abu total, ada abu tak larut dalam asam. Ya, ini tipe soal yang kata ya Bu Irami tiap kali UKOM itu keluar. Nah, abu total itu yang bagaimana? Tadi kan bahannya dibakar, ya. Bahannya kan dibakar terus dia jadi abu. Nah,
abunya kalau nggak diapa-apain, langsung teman-teman timbang, lalu teman-teman bandingkan dengan sampel mula-mula kali 100%, itu yang disebut dengan abu total. Jadi benar-benar abunya. Ya, biasanya apa? Biasanya proses penghilangan bahan organik ini terjadi pada suhu plus minus 550 derajat. Jadi ini alatnya ya. Ya, mahful furnace-nya yang ada di lab seperti ini ya. Ini di 550 derajat supaya nanti bahan bahan organiknya benar-benar habis. Yang sisa hanya residu anorganik. Nah, ini abu total. Nah, kalau tadi abunya kemudian dilarutkan dalam HCl, maka sebagian ada yang larut, ya kan? Yang larut ya otomatis pergi. Yang masih dalam bentuk endapan padatnya itu, kemudian kita keringkan, ya, maka itu kita kenal sebagai fraksi abu yang tidak larut dalam asam. Boleh pakai HCl, boleh pakai HNO3. Nah, nanti fraksi abu yang tidak larut ini dibagi dengan massa mula-mula dikali 100%, maka itu yang kita kenal sebagai kadar abu tak larut dalam asam. Nah, sebenarnya apa maksudnya? Kalau ini kan abu total yang memperlihatkan seluruh bahan anorganik yang ada di dalam sampel. Tapi kalau pada larut asam itu sebenarnya apa? Untuk menunjukkan ada nggak sih kontaminan silika yang ada di dalam produk kita. Karena silika dia tidak larut dalam HCl maupun tidak larut dalam HNO3. Ya. Kemudian kita lihat lagi, kalau misalkan ya abunya ditambahin dengan asam sulfat, ya, maka itu sebenarnya nanti akan menghasilkan apa? Itu menunjukkan ada tidaknya zat warna atau bahan aktif anorganik yang ada di dalam si sampel. Ya, jadi nanti tergantung konteks kebutuhannya apa. Nah, tapi kalau untuk anak farmasi, untuk yang di farmakope herbal, karena kita nanti biasanya aplikasinya untuk tadi ya, untuk ekstrak-ekstrak kualitasnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman biasanya menghitung abu total dan abu tak larut asam. Nih, ini udah gua rangkumkan ya. Rangkumkan kalau ini yang untuk makanan, kalau yang untuk makanan saya rangkumkan dari SNI. Jadi jenis makanannya berbeda, parameter kadar abunya pun biasanya berbeda-beda. Nah, tepung terigu itu menurut SNI nomor sekian, itu kadar abu maksimumnya adalah 0,7%. Suhu pengabuannya berapa? Di sekitar 550 derajat plus minus 10 derajat. Jadi kalau misalkan tandurnya suhunya naik turun, ya dia pada area tersebut ya. Kemudian untuk produk-produk ikan, ya produk-produk ikan ini memang tidak dituliskan secara spesifik karena terlalu banyak gitu ya. Makanya nanti bisa dilihat dalam bentuk sediaan misalkan abon ikan, ya kerupuk ikan, gitu ya. Nah di sini kalau untuk abon ini termasuk tinggi ya. Kadar maksimumnya bisa 7% B per B. Nugget ayam 2%, biskuit kalau teman-teman ada yang bikin biskuit kemudian teman-teman mau hitung kadar abunya itu sekitar 1,5%. Lalu ada gula palma, tidak disebutkan, ada tepung jagung maizena 1,5, ada mie instan, ya itu harus di bawah 3,5%, ada susu sereal itu 4%. Ya, jadi ini ada banyak banget teman-teman. Ini Bu Amal hanya rangkumkan beberapa saja ya. Nah, catatannya apa? Biasanya suhu yang digunakan kalau teman-teman lihat itu memang di suhu 550. Jadi itu adalah suhu yang relatif aman ya. Bahan organiknya hilang, anorganiknya tetap tersisa. Kemudian bahan-bahan lainnya harapannya tidak ikut menghilang ya. Jadi memang suhu ideal 550 ya. Jadi ini untuk memastikan apa namanya bahwa memang benar-benar terjadi dekomposisi sempurna atau pembentukan abu yang benar-benar bagus, itu nanti warna abunya putih atau abu-abu terang. Nanti kita bahas, ada pembahasan khusus tentang abu ya. Oke. Kemudian kalau metode pengabuan tergantung sampel ya. Tadi makanya ada macam-macam toh. Ya ada macam-macam ya. Biasanya sih kalau memang hanya produk makanan yang dia kering seperti tepung ya tinggal ditimbang terus di furnace terus seperti itu. Nah, ini yang di Farmakope Herbal Indonesia edisi 10 dan suplemennya. Jadi tadi Bu Amel bilang ya, untuk ekstrak gitu ya, itu eh, setiap ekstrak punya parameternya sendiri yang menentukan itu kualitasnya bagus apa enggak. Nah, biasanya dalam farmakope herbal tadi yang saya sampaikan ada abu total sama abu tak larut ya. Suhu pengabuannya
Biasanya kalau untuk ekstrak itu sekitar 800 plus minus 25 derajat Celcius. Ya, tergantung nanti teman-teman mau pakai ekstraknya apa. Ya, jadi jangan dipukul rata. Jadi nanti tolong dilihat dulu ekstraknya apa. Misalkan ekstrak kental daun daun jambu mete dia 0,9. Ya, aturannya di sini tak larut 0,5. Dan seterusnya, misalkan teman-teman ambil ekstrak kental umbi lapis bawang putih. Yang mau diambil adalah bawang putih, maka kadar abu totalnya untuk bawang putih itu adalah 2,7, tak larutnya adalah 0,7. Jadi nanti untuk melihat kualitas dari si ekstraknya teman-teman. Ya, ini ada banyak banget sampai nanti ada ekstrak kental rimpang kencur ya. Dia maksimum di 8,7%, tak larut asamnya di 2,5%. Nah, tadi yang Bu Amel bilang cara pengabuannya tergantung ekstraknya. Ya, tapi secara umum biasanya di farmakope herbal itu ada tulisannya kayak gini. Mengacu metode 81 atau metode 82. Maknanya apa? 81 itu abu total, 82 itu untuk abu tak larut asam. Ya, kita lihat. Oke. Nah, ini Bu Amel bahas dulu untuk yang kadar abu total ya. Kadar abu total nanti sama residu yang tersisa adalah anorganiknya. Ya dilakukan itu pada suhu tinggi. Tadi kalau pada makanan sekitar 550, pada ekstrak teman-teman lihat di sekitar 800. Suhunya tergantung kebutuhan. Ya. Manfaatnya sama untuk melihat kemurnian, kualitasnya, kemudian bisa menjadi indikator mutu dari si sampelnya. Nih, ya. Tadi kalau di farmakope herbal itu ada kode 81. Ya, maksudnya apa sih kode 81 ini ya? Ini untuk penentuan kadar abu total, ya. Jadi tujuannya nanti teman-teman akan menentukan residu anorganiknya yang tersisa dari proses pembakarannya, prinsipnya nanti diubah atau di furnace ya, apa namanya? Diabukan pada suhu 800 sampai 25 derajat ya sampai seluruh komponen organiknya menguap. Yang tersisa hanya abu anorganik. Lalu nanti langkah singkatnya sampelnya ditimbang, biasanya 2 sampai 3 gram seksama ya. Wajib seksama karena bobotnya kan dimasuk dalam perhitungan, jadi wajib seksama. Kemudian dinyalakan di atas api gitu ya, sampai tidak berasap ya. Kemudian baru nanti dimasukkan dalam muffle furnace ya, si alat tadi yang warna biru tadi ya. Sekitar 800 sampai plus minus 25 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, ini yang Bu Amel bilang. Metodenya sederhana, akurat, cuman lama. Karena nanti biasanya nunggu. Ya, aktivitas praktikumnya hanya menunggu. Nanti Bu Amel coba aturkan. Kalau memang teman-teman mau nyoba pakai alat ini, mungkin nanti kita kombinasi dua dua mata praktikum. Jadi sambil nunggu nanti sambil praktikin judul lain. Jadi biar nggak boring nunggunya. Ya. Kemudian nanti dinginkan dalam desikator, lalu timbang beratnya hingga konstan. Ya. Lalu hitung kadar abunya terhadap bobot awal. Jadi rumusnya ini ya. Kadar abu adalah berat abu dibagi berat sampel awal dikali 100%. Baru nanti dibandingin tuh sama tabel yang tadi. Ya, mau tabel makanannya atau mau tabel simplisianya. Kalau ini untuk simplisia ya. Oke. Lalu ada lagi yang tadi, kalau kadar abu tak asam, tak larut asam, jelas ya tadi ya. Jadi si abunya dilarutkan dalam suatu asam. Nah, maka kalau masih ada yang nggak larut ya berarti itu kemungkinan besar pasir, tanah, atau silika. Ya, jadi untuk menilai kebersihan proses pasca panen simplisianya, atau melihat ada kontaminan fisiknya, atau mau lihat ya, atau ini untuk memenuhi kebutuhan regulasinya tadi, udah memenuhi aturan atau belum. Singkat cerita gini ya, jadi kalau misalkan ada abu tadi, sisa abu abu yang terbentuk atau residu yang terbentuk pada metode 81, yang abu total, teman-teman larutkan abunya tadi di dalam HCl2n, ya boleh HCl, boleh HNO3 ya, tapi kalau yang di sini kita pakainya HCl2n, lalu panaskan, saring, ya, jadi yang tersisa nanti hanya residunya. Nah, residunya itu teman-teman cuci, keringkan, kemudian bakar kembali pada suhu yang sama. Ya, lalu nanti timbang kembali, maka itu adalah abu tak larut asam. Ya, di mana nanti kadar abunya tetap sama. Berat abu yang tadi larut tak larut asam
dibagi dengan berat sampel awal kali 100%. Jadi biasanya ini ujinya bertahap ya teman-teman. 81 dan 82 itu dilakukan running bertahap ya, runningnya berturutan ya. Ya, biasanya seharian, bisa seharian itu. Karena proses pengabuannya lama, tergantung massa zatnya sama sifat si zatnya. Nah, maknanya apa itu? Maknanya nanti kalau kadar abu tak larutnya tinggi, berarti kontaminasi dari partikel anorganiknya itu tinggi. Ya, maka apa nanti yang bisa dipakai? Itu bisa dipakai untuk proses evaluasinya. Jangan-jangan memang mutu bahan si ekstraknya untuk bahan mentahnya itu yang nggak bagus. Atau mungkin prosesnya, selama prosesnya untuk menjadikan ekstrak itu malah menimbulkan adanya kontaminan itu. Makanya itu perlu sekali dilakukan analisisnya. Ini ya contohnya. Ya, ini yang pada makanan. Jadi misalnya kalian mau lihat ada kecemaran apa nih logam berat, misalnya Pb, Cd pada makanan dan minuman kemasan kaleng. Ini sangat mungkin terjadi ya teman-teman. Ini pernah heboh kok, pernah viral beberapa kali. Ya, biasanya nanti ini nggak cuma berhenti di gravimetri. Kalau gravimetri kan hanya menghasilkan abunya ya, terus dihitung masanya. Biasanya dilanjutkan dengan spektrofotometri serapan AS atau SSA di sini. Udah dapat mata kuliah AIF belum ya? Analisis instrumentasi. Belum, Bu. Belum ya. Nah, nanti itu sama Bu Yuli. Ya. Jadi biasanya nanti setelah gravimetri nanti dilanjut lagi dengan AS. Jadi kalau di AS kita bisa tahu oh sekian ya kadar PB-nya, oh sekian ya CD-nya, sekian ZN-nya. Jadi itu udah analisis instrumen tingkat lanjut. Ya, nanti baru dibandingkan sama parameternya. Entah SNI gitu ya. Biasanya SNI ya kalau untuk makanan. Nah, yuk kita kenalan sama alatnya. Jadi alatnya ini teman-teman, alat ini sebenarnya di lab kimia sudah ada 5 tahun yang lalu, tapi baru mulai beroperasi di semester ini. Nah, alat ini termasuk alat yang harganya UAU, alias harganya di atas 100 juta. Nah, kemarin ini kita dapatnya hibah ya. Kalau misalnya beli sendiri kayaknya nggak dikasih. Jadi ini kita dapat hibah, namanya adalah Marvel Furnace Daihan FHX-2. Jadi alat ini boleh dipakai oleh mahasiswa manapun selama dia mahasiswa Poltekkes BSI ya. Boleh dipakai untuk tadi mengukur kadar abu ya atau mengubahnya menjadi abu. Nah, ini alatnya teman-teman. Besok kita kenalan deh pas ke lab ya. Jadi alatnya memang baru. Kemarin Bu Amel lupa pas teman-teman tuh masih udah ada apa belum ya alat ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Letaknya di ini di sebelah timur ya, timur agak ke selatan ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ. Di sini alatnya lebih kurang seperti ini. Ini di sebelah kanannya ada tuas untuk buka. Bukanya gampang teman-teman, cuma diputer ya. Asal bunyi klik ke kunci, kalau itu yang buka juga didorong ya. Ini harus tertutup rapat kalau dia sedang beroperasi. Kemudian di sisi kiri bawahnya dia, kanan bawahnya kita gitu ya. Pokoknya yang di sebelah sini ya. Ya, itu ada tombol on off. Nah, ini ada dua. Nih, kelihatan ya, ada yang kayak saklar lampu, ada yang seperti ini ya. Nah, yang saklar lampu ini, kalau dia di bawah dia off, kalau di ke atasin berarti dia on. Atau cirinya nanti kalau mati ya, tombol merahnya ini yang muncul. Kalau yang hidup ya tombol hijau on-nya ini yang muncul. Jadi ini untuk mati hidup. Nah, yang di sini apa? Yang di sini ini adalah saklar pengatur keamanan. Lihat ya, ada 0, 200, 400, 800, sampai dengan ini 1200. Maksudnya apa? Ini adalah suhunya. Kita atur yang diperbolehkan untuk si furnace ini beroperasi. Misalkan, protapnya, ya teman-teman pengennya alat ini tidak boleh suhunya melebihi 600 derajat Celcius. Maka nanti diatur di sini. Ini diputar kuningnya supaya ke 600 derajat Celcius. Artinya apa? Nanti kalau suhunya lebih dari itu, alatnya jeglek alias mati dengan sendirinya. Ya, biasanya itu untuk mengatur agar pada saat kita analisis tidak mencapai suhu yang ditakutkan. Takutnya nanti wah naik, karena kan suhunya naik turun ya itu ya. Ya, karena tinggi banget gitu ya. Nah, atau nanti misalkan oh ya udah diatur aja 1000 derajat Celcius ya, supaya nanti bisa dipanaskan hingga suhu 1000 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu maka nanti jeglek ya. Jadi nanti ini tolong dilihat gitu ya. Ini terpasangnya berapa? Ini sama Mbak Salsa dipasangnya di 1000 supaya nanti bisa
Kalau mau pakai bisa suhu maksimalnya adalah 1000. Tadi pahami ya. Kemudian nanti di sini kalian bisa ngeliat ada eh, tombol jog settle. Jadi cara kerjanya ditekan dan diputar. Jadi kalau kita ngomong tuh, oke, kalau sudah oke di enternya itu adalah yang ditekan ini. Nah, kalau diputar itu adalah untuk ngatur mau suhunya berapa, mau waktunya berapa. Nah, itu nanti ketika pengaturan ini kita akan lihat di layar kontrol. Nah, untuk memindah-memindah, misalkan dari temperatur, mau teman-teman pindah ke suhu atau sebaliknya, teman-teman klik tombol yang di sini. Ya, ini ada main, tombol main. Ya, ini untuk mengubah-ubah menu. Kalau ini untuk geser, ya, untuk geser atas bawah. Ya, dari si menunya. Tapi kalau untuk ngatur suhunya, dia suhu atau waktu pakai yang jog setter. Nih, tahap awal, ya. Pertama, buka knopnya dulu, gitu ya. Jadi nanti knopnya dibuka, ya. Kemudian kalian cek dulu, ya. Cek dulu ruang pembakarannya. Ini yang selanjutnya kita kenal ini sebagai chamber, ya. Ya, biasanya di sini ada eh, apa namanya lapisan porselen di sini. Makanya Bu Amel bilang tadi dia udah include. Ya, ini harus bersih, nggak boleh basah dan nggak boleh ada benda asing. Nanti takutnya apa? Itu suhunya tinggi, bisa meledak alatnya. Ya, jadi benar-benar harus dalam kondisi bersih dulu. Ya, lalu masukkan sampelnya ke dalam furnace. Nah, kalau sampelnya jumlahnya banyak, cara ngeletakinya berselang-seling ya teman-teman, zigzag. Ya, zigzag. Ya, ya. Lalu kalau sudah teman-teman tutup rapat, baru ditancepin ke sumber listrik. Baru teman-teman naikkan saklarnya, ya. Dan kemudian baru kita atur waktu dan suhunya. Jadi nanti cara untuk mengatur suhunya jadi biasakan menghidupkan alatnya setelah bahannya masuk. Nah, fungsinya apa? Kan nanti itu bisa panas banget ya, padahal tangan kita kan keluar masuk ke sana, hanya untuk keamanan sih sebenarnya. Ya. Nah, sekarang atur suhunya gimana? Ini ditekan nih tombolnya, ya. Tombolnya ditekan, kemudian nanti dia akan masuk ke mode timer. Ya. Nah, nanti di sana kan akan muncul di layar. Di layar akan muncul ada SP sama PV. Nah, time SP-nya berapa, time SP-nya berapa. Teman-teman putar, yang teman-teman fokusnya adalah yang SP, ya, yang SP-nya berapa, kemudian teman-teman putar. Jadi formatnya itu dia adalah jam titik 2 menit. Misalnya di prosedur kita pengennya 2 jam, berarti nanti 02.200, ya. Atau nanti mungkin maunya 5 jam, ya. 5 jam 30 menit, berarti 05.30 menit. Ya, biasanya putar ke kanan itu untuk nambah, putar ke kiri untuk ngurangin. Yo, gampang. Nanti kalau dilihat tinggal diputar, kalau lupa ya tinggal diputar kanan atau putar kiri. Nah, kalau sudah oke, teman-teman tekan lagi job settle-nya. Tekan sekali aja ya. Kalau dia tekannya agak lama, 2 kali, nanti biasanya langsung running. Ya itu jangan. 1 kali dulu aja untuk mengkonfirmasi. Nah, kalau sudah, ini ada tombol main. Nanti tinggal teman-teman tekan tombol main, maka nanti dia akan berpindah ke pengaturan suhu. Ya, dia akan berpindah ke pengaturan suhu, lalu nanti tinggal diputar lagi nih suhu yang mau diinginkan berapa. Contoh di sini yang diinginkan 550, maka nanti ini diputar ya sampai suhunya 550. Kalau udah oke kayak tadi. Nah, kalau sudah yakin semuanya sudah oke, nanti nekennya agak lama. Sekitar 1 sampai 3 detik. Jadi kalau cuma tek 1 kali itu dia udah untuk nyimpen aja ya. Tapi kalau ditekan agak lama, maka nanti akan apa? Furnace-nya akan berjalan. Atau nanti muncul di sini tulisannya running. Artinya apa? Proses pengabuan sedang berlangsung. Nah, selama proses pengabuan ini, pintu tidak boleh dibuka. Pintu kenop yang tadi ya, pintu siapa namanya, furnace-nya tidak boleh dibuka karena suhunya ini akan pelan-pelan naik. Tugas kalian apa? Tugas kalian ngecek suhunya naik apa enggak. Ya. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan? Jadi nanti teman-teman akan mengenal tadi ya, ada SP, ada PV. Nah, SP itu apa? SP itu set point atau yang kita pengenin deh. Ya, PV itu yang mana? PV itu yang nilai aktualnya. Ya, nilai aktualnya berapa? Saat ini contoh di sini nih, ya. SP-nya adalah yang kita inginkan 550.
derajat Celcius. Tapi sekarang, pada saat ini di foto gitu ya, suhu di dalam chamber itu baru 177 derajat Celcius. Nah, ini akan terus naik sampai dengan dia suhu yang diinginkan. Nah, kalau sudah sampai di suhu diinginkan, baru timernya hidup. Ya, jadi nanti teman-teman juga bisa melihat, oh di timernya kalau ini misalkan time SP, ya, di sini ada time PP, berarti nanti dia ngitungnya mundur teman-teman. Ya, misalkan pengennya 2 jam, oh sekarang sudah 1 jam 30 menit. Oh berarti sisanya kita masih nunggu lagi sekitar 1 jam 30 menit. Jadi pembakarannya baru berlangsung 30 menit pada suhu 550 derajat Celcius. Jadi ingat-ingat ya, waktu nyeting fokusnya ke SP. Waktu saudara nih lihatnya PV. Ya, itu yang diatur. Apa yang boleh, gitu, apa yang tidak boleh, gitu ya. Tips keamanan dan pemeliharaan. Pertama, kalau suhunya masih tinggi, jangan dibuka. Ya, jangan dibuka. Karena nanti itu pasti bisa menimbulkan cedera, luka bakar. Dan bisa serius kalau suhunya tinggi banget, gitu ya. Kemudian nanti furnace-nya harus diletakkan di area yang rata, kemudian ada ventilasi yang baik. Makanya ini kemarin akhirnya kita letakkan di dekat jendela. Tapi nggak boleh langsung nempel jendela ya, karena nanti kacanya yang pecah. Ya, jadi di samping jendela. Ya. Kemudian periksa elemen pemanasnya secara berkala. Ada nggak gompel, ada nggak rusak. Ini tugasnya laboransi ya. Ya. Kemudian gunakan plat keramik yang sesuai. Nah, ini udah satu set. Kita pas beli alatnya, pas dapat hibah dari Kemendikbud itu sudah dengan apa namanya? Plat atau serat keramiknya, jadi aman. Nih, kalau misalkan tadi nih setelah pemanasan, misalkan target pemanasan 2 jam, biasanya alarmnya bunyi teman-teman. Pip, pip, kayak gitu ya. Nah, itu artinya sudah selesai gitu ya. Maka jangan langsung dibuka ya. Jangan langsung dibuka. Tadi kan panas 550 derajat Celcius tuh. Maka apa? Biarkan suhunya turun atau suhu pada si tem PV-nya itu berada di bawah 100 derajat Celcius. Artinya kulit kita masih bisa menerima aman, ya. Atau paling enggak teman-teman diamkanlah 1 jam sebelum teman-teman buka kenopnya. Nah, ketika buka, teman-teman harus pakai sarung tangan ya. Ini sarung tangannya adalah sarung tangan anti panas di lab warnanya merah ya. Kemudian ngambilnya pakai penjepit krus, jangan debus ya. Jadi nanti tetap pakai penjepit, baru teman-teman pindahkan ke dalam desikator ya. Jadi ini adalah proses selama penggunaannya. Nah ini ya. Nah untuk membersihkannya, kalau membersihkannya pastikan setelah dingin pakai sikat atau kuas biasanya ya untuk membersihkan bagian dalam yang ada sisa-sisa tepungnya tumpah atau apa gitu ya. Jangan pakai air, nggak boleh namanya air atau cairan. Kenapa? Karena itu nanti bisa memicu ledakan di dalam furnace-nya ya. Dan kalau sudah pastikan dayanya mati, cabut kabel listrik kalau memang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya udah malam nih, baru dipakai lagi besok ya wajib dicabut. Nah, oke. Kita masuk tadi itu mengenal alatnya, sekarang ke penetapan kadar abu totalnya. Jadi ini yang teman-teman lakukan. Lengkapnya ada di petunjuk praktikum gambarnya seperti ini. Ya. Jadi krusnya, jadi kan kita pakai krus ya. Krusnya itu teman-teman cuci dulu, cuci bersih. Ya. Kemudian teman-teman lap, ya lapnya kering. Lalu dipanaskan dulu di dalam oven ya 105 derajat selama lebih kurang 1 jam ya untuk memastikan krusnya benar-benar kering ya. Setelah itu dinginkannya di mana? Dinginnya dalam desikator. Ngambilnya juga pakai penjepit ya ini ya. Sampai apa? Sampai dia suhu aman. Kalau sudah krus yang kosong tadi yang sudah dingin gitu ya, teman-teman timbang dulu ya sampai tadi apa sampai dapat bobot penimbangan 2 kali berturut-turut selisihnya kurang daripada 0,3 miligram itu untuk makanan ya nanti kalau untuk uh, ekstrak selisih penimbangannya boleh sampai 0,5 miligram jadi beda-beda tergantung prosedurnya mau pakai teman-teman mau pakai yang apa ini Bu Amel ambilkan yang paling kecil yang dari SNI selisihnya 0,3 miligram. Ya, kalau sudah timbang krus kosongnya itu catat sebagai W0. Nah, next berikutnya apa gitu ya. Lalu berikutnya apa? Teman-teman gunakan ini tadi untuk menimbang sampel.
ya yang mau diabukan ya. Kalau sudah masukkan ke dalam siapa tadi? Muffle furnace-nya ya. Masukkan dengan hati-hati. Ini salah ya. Harusnya pakai sarung tangan. Ini foto yang salah ya. Jadi harusnya sudah pakai sarung tangan, hati-hati. Kalau sudah ditutup, dioperasikan seperti yang prosedur Bu Amel sampaikan tadi, gitu ya. Kemudian biarkan dia running. Nah, kalau sudah selesai, jangan langsung dibuka atau tadi, tunggu dingin dulu, baru menggunakan penjepit, teman-teman pindahkan ke mana tadi? Desikator ya, sampai dia stabil, lalu teman-teman timbang sampai dia stabil. Harusnya masa setelah pengabuan itu dicatat sebagai apa? Sebagai W1. Ya, jadi itu adalah masa setelah pengabuan. Sehingga teman-teman nanti bisa menghitung masa abunya berarti berapa? Ya W1 min W0. Ini nanti dapatlah dia bobot residu atau bobot abu dibagi dengan bobot sampel yang teman-teman timbang di awal dikali dengan 100%. Itu adalah kadar abunya. Nah, untuk tahu abunya yang benar itu seperti apa sih gitu ya. Yang namanya abu itu ada kriterianya ya. Apakah teman-teman sudah berhasil mengubahnya menjadi abu atau tidak? Yang pertama, warnanya harus putih atau abu-abu muda. Kalau warnanya gelap, teman-teman masih ngelihat ada hitamnya, maka apa? Berarti di situ masih ada karbonnya. Kalau ada karbonnya, maka katakan pengabuan ini selesai. Maka dia dimanain Bu Amel? Dibuang? Enggak, dia aja ya. Ya, ini abu yang benar. Ya, abu yang benar dia hanya abu-abunya abu-abu soft ya. Tapi yang di sini salah. Kenapa? Karena masih ada hitamnya. Ya, kalau masih ada hitamnya ini berarti masih apa? Masih ada karbonnya. Karbon siapa? Si organik. Jadi nggak bisa. Ya, ini bagaimana? Ya, ini di muffle furnace lagi sampai dia benar-benar berwarna abu-abu. Ya. Terus teman-teman juga bisa ngecek dari apa? Dari baunya. Ya, masih ada bau hangus apa enggak? Kalau masih ada bau hangus ya berarti belum, organiknya belum hilang semua. Dan terakhir gitu ya, bisa dilihat dari bobotnya. Nah, di sini bobotnya konstan ya, plus minus 0,004 gram. Sebenarnya bisa 0,3, bisa 0,4 tergantung apa yang mau diinginkan ya teman-teman. Ya, tergantung SNI-nya. Jadi misalnya tepung tadi, kalau tepung tuh 0,00003 gram atau 0,3 miligram selisih penimbangannya. Dan pastikan bahwa abunya tidak mengalami peleburan, ya, supaya apa? Tidak analit yang seharusnya ada nggak hilang, ya. Dan tidak boleh ada percikan atau residu cair. Nah, kalau ada ya berarti pembakarannya nggak stabil. Harus benar-benar kering. Nah, untuk latihan soal, ini Bu Amel minta teman-teman coba ngerjain dulu sendiri gitu ya. Ini udah jam berapa? Kalian kuliah lagi jam berapa, Dek? Oh, langsung ya? Baiklah. Berarti ini PR aja ya? PR aja ya? Ini ada 8 soal gitu ya. Ada 8 soal. Coba teman-teman kerjakan. Nanti Bu Amel bukakan Adlinknya di-upload di sana. Pertemuan minggu berikutnya Bu Amel bahas gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini ada 8 soal. Ini 8 soal ini kemarin udah Bu Amel konsultasikan ke Bu Irami. Ini adalah soal-soal yang biasa muncul di UKOM. Nanti coba kerjakan dulu. Besok kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Apa Mas Udin? Mm-mm. Dalam satu sampel. Betul dalam satu sampel. Mm-mm. Mm-mm.
Nah, oh, enggak. Kalau suhunya enggak naik, Mas. Jadi suhu pengaturannya tetap misalnya pakemnya kan tergantung ya, penetapan suhunya itu kan tergantung dari sampel yang diuji. Pada tepung kan suhunya yang diinginkan adalah 550 derajat ya. Ah, berarti nanti udah SP-nya, SP-nya udah diatur. Ternyata setelah 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 apa namanya? Oh, harusnya resepnya 4 jam tuh udah jadi abu gitu kan ya. Tapi kok ternyata keluar masih ada karbonnya gitu ya. Maka itu bisa terjadi karena pertama bisa jadi massa zatnya atau sifat dari zatnya ya, massa zatnya atau dari sifat zatnya. Jadi kalau misalkan masanya semakin kecil harusnya pengabuannya semakin cepat. Ya enggak ya, kalau masanya semakin banyak berarti pengabuannya akan jadi lebih lama, bisa jadi seperti itu atau dari sifat si zatnya sendiri. Sebenarnya zatnya butuh waktu lebih lama untuk diabukan, maka kalau misalkan setelah dibuka nih, waduh gitu kan ya, kok ternyata dilihat di krus warnanya masih ada abu-abu, kok ada abu-abu, ada hitamnya, maka warnanya masih ada hitam. Kalau ada hitam kan masih ada karbon, maka ya udah dimasukin lagi aja ke muffle varnish-nya. Kemudian dipanaskan pada suhu yang sama. Mungkin waktunya ditambah. Kalau tadi 4 jam, mungkin ditambah 1 jam. Jadi nanti pemanasannya dia 5 jam tambah satu. Berarti cukup 1 jam aja. Tambah 1 jam aja. Misalkan. Terus nanti dilihat lagi. Kalau udah 1 jam itu sudah oke, ditarik keluar sudah oke. Warnanya sudah abu-abu, tidak ada coklatnya, ya udah selesai. Tergantung jumlah zatnya ya. Sama sifat zatnya. Jadi bukan berarti ngabuin dari awal Mas Udin. Terus kita nyari-nyari waktunya yang pas tuh enggak. Cuman tinggal di istilah kita tuh kalau kita bikin kue belum matang, dimatengin lagi. Dilamain lagi waktunya. Kayak gitu. Mm-mm. 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 Oke, yang bagus kurang. Karena kan tadi kan ini ya, yang bagus itu kurang. Karena kan tadi prinsipnya bahan herbal. Ya kan, maunya kan bebas kontaminan logam. Ya kan, entah entah logam atau mungkin cemaran silika ya. Jadi kalau misalnya cemarannya tinggi itu biasanya kadar abunya melebihi dari si ambang batasnya tadi. Tapi kalau dia ada di bawah berarti kualitasnya ya bagus gitu aja sih. Jadi lihatnya itu batas maksimum ya Mas. Makanya kan tulisnya kan kadar abu maksimum atau kadar abu tak larut asam maksimum. Kalau tadi kadar abu maksimum itu berhubungan sama bahan-bahan anorganik logam, ya. Kalau kadar abu tak larut asam itu berhubungan sama silika, pasir, dan lain-lain. Gitu? Mm-mm, 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 mm-mm. Iya, itu caranya. Sampai enggak 2 kali berturut-turut asal selisihnya sudah dapat kurang dari 0,3 miligram. Untuk memastikan itu sudah, iya benar, udah kering banget atau dia udah stabil. Kalau dia masih berubah-berubah, berarti kan ada sesuatu tambahan di sana. Bisa jadi penguapannya belum maksimal. Atau si kurusnya masih panas. Bisa kayak gitu. Oh, oh. Ya betul, betul. Itu juga berlaku sama ya, teman-teman. Pada saat sudah jadi abu, ya kan? Sudah jadi abu pun cara nimbangnya, itu kan siklus sekarang udah isinya abu. Nah, nimbang juga kayak gitu. Nimbang 1 kali, terus ditimbang lagi kedua kalinya, asal selisihnya sudah 0,3 miligram, maka udah bobotnya udah stabil. Tapi kok kalau masih berubah-berubah gimana Bu Amal? Ya udah kemungkinan besar masih panas. Berarti masih ada udara panas yang ada di dalam siklus, maka dinginkan aja di dalam desikator. Ya, tapi kalau nanti ditimbang lagi gitu. Makanya nanti prosesnya tuh lamanya di situ ya. Karena kita benar-benar pengennya hanya ada si
siapa namanya abu dengan si krusnya tadi, nggak ada si yang lain-lain. Ya, baik dalam bentuk gas, apalagi dalam bentuk cair. Apa dalam bentuk cair, jangan sampai gitu ya. Sama-sama. Oke, teman-teman, nanti dicoba kerjain dulu ya. Dicoba kerjain dulu ada 8 soal. Kita bahas minggu depan aja ini karena teman-teman mau ada kuliah lagi toh. Ya, itu dulu. Selain Mas Udin, ada lagi pertanyaan, Levi ya, Bintang, Aul, Indah? Belum, Bu. Oh ya, oke. Kalau tidak ada lagi, eh, apa, boleh, boleh. Sampai kering aja, sampai kering. Kalau yang 30 menit itu, jadi kan tahu kering apa enggak, ya kan dari hasil penimbangannya sebenarnya ya Mas. Jadi yang ada di petunjuk praktikum itu tuh perilaku secara umum. Jadi 30 menit tuh biasanya udah kering. Kalau Mas Udin mau naikin, Bu, saya mau naikin biar cepet, kayak Mbak Salsa tuh. Biasanya Mbak Salsa nggak sabaran ya. Oh, Bu, kelamaan gitu kan. Bu, saya naikin ya suhunya di 200 derajat. Jadi nanti cuma 15 menit. Oh, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Betul, betul sekali. Yes, betul sekali. Oke, ya, oke sama-sama. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, silakan dikerjakan. Mau berapa jam atau mau Bu Amel bikin setting 1 minggu? 1 minggu, Ibu. Baiklah, Bu Amel setting 1 minggu ya. Kita akhiri gitu ya. Sekian dari Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Ibu. sama-sama. Izin live ya.